set, yuk. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Cuma Vlog. Kali ini aku collaboration sama siapa ya? Kalian pasti udah banyak yang kenal deh. Kali ini aku sengaja ngajak collab sama teman sendiri yang memang udah kenal banget satu sama lain, yaitu Cok emang. Kenapa aku collab sama mereka? Karena aku pikir mereka juga pasti punya banyak pengalaman tentang selama tinggal di Korea. Dan salah satunya adalah pengalaman mereka bisa bekerja di Korea. Jadi buat teman-teman yang mau punya keinginan untuk kerja di Korea, kalian bisa dengerin cerita mereka berdua. Bagaimana pertama kali mereka datang ke Korea sampai bisa ke Korea, sampai bisa tinggal di sini selama berapa tahun? Aku 5 tahun lebih, udah 5 tahun lebih, udah bulukan ya. Dan yang ini? Aku baru mau 4 tahun. Oh, 4 tahun ya, nggak beda tipis lah, beda setahun 2 tahun tipis lah. Iya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke aku, dan aku kadang ngejawab, kadang enggak, karena pertanyaan selalu sama terus. Jadi untuk kali ini aku berharap teman-teman yang bertanya perihal sekitar pekerjaan di Korea, kalian bisa pantengin terus cerita mereka berdua, dan tolong sebarkan kembali informasi ini ke teman-teman yang lain ya. Dan setelah aku rangkum pertanyaan-pertanyaan sekitar bagaimana cara bisa bekerja ke Korea, aku udah rangkum ya beberapa pertanyaan, walaupun tidak semua ya. Yang pertama, yang terpenting adalah yang sering ditanyakan, gimana sih caranya bisa bekerja di Korea? Nah, aku mau tanya satu persatu, siapa tahu antara Rian dan Rudy ini punya cara yang berbeda walaupun tujuannya sama, bekerja di Korea. Oke, aku mau tanya lah, siapa dulu? Kamu? Ya. Aku mau tanya ke Rian dulu ya. Rian, kamu pertama kali datang ke Korea kan untuk kerja nih. Betul. Nah, kamu bisa bekerja di Korea itu caranya bagaimana? Pertama tuh lewat apa dan step-stepnya kayak apa? Kalau aku sendiri itu lewat program pemerintah, itu program G2G, Government to Government. Jadi kita itu berurusannya dengan pemerintah gitu. Jadi bukan sendiri ya. Jadi kita tuh mesti ngedaftar tes ujiannya juga lewat pemerintah, jadi ya seperti itu. Oh, berarti kamu datang ke Korea ini pertama daftar dulu. Daftarnya lewat mana? BNP 2 TKI. BNP 2 TKI itu untuk dapat informasi itu dari mana? Aku di sini dari internet. Dari internet. Berarti kamu bisa bekerja di Korea ini melalui program G2G, yaitu Government to Government, dan ini resmi ya. Resmi. Nah, kalau kamu sendiri, Ruth, kamu lewat mana? Kalau aku sama sih kayak Rian, lewat BNP 2 TKI, karena untuk bekerja di Korea ini yang resmi cuma lewat BNP 2 TKI. Sekarang udah nggak ada bekerja di Korea melalui PT atau LPK. Oh gitu. Berarti kalian berdua itu bisa bekerja ke Korea melalui sistem G2G yang bisa dicari informasinya itu melalui BNP 2 TKI. Ada websitenya. www.bnp2tki.go.id. Nah, kalau seandainya sudah dikasih tahu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau datang untuk bekerja di Korea itu hanya satu caranya yang resmi, yaitu melalui sistem G2G, yaitu Government to Government, yang kalian bisa cari. Atau kalau kalian misalnya punya keinginan untuk bisa ke sini ya pakai cara itu. Caranya gimana? Kalian searching di Google BNP 2 TKI. Di situ pasti ada lah gitu. Muncul websitenya. Nah, kalian bisa cari-cari di situ cara-caranya, sistemnya kayak gimana, bagaimana. Nah, kalau sampai di sini, ini cara awal yang harus kalian lalui ya. Kalian harus step pertama ya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, bener nggak sih kalau seandainya mau bekerja ke Korea itu sebelumnya kita tuh harus bisa bahasa Korea dulu? Ini step selanjutnya ya, setelah kita cari tahu bagaimana caranya, informasinya. Bener nggak sih harus bisa bahasa harus, Korea karena dulu? Kita harus ikut ujian IPS topik. Jadi IPS-nya itu IPS topik khusus yang pekerja gitu loh. Jadi bukan topik biasa, itu IPS topik biasanya diadakan 1 tahun sekali. Itu. Nah, kita harus lulus sebagai syarat bisa kerja ke Korea gitu. Jadi ya dibilang harus bisa bahasa Korea, ya emang harus bisa walaupun nggak lancar, seenggaknya tahu basicnya gitu. Iya, ngerti. Jadi cara yang kedua adalah kalian harus
setidaknya punya basic bisa berbahasa Korea dan lulus ujian. Dan ini untuk apa? Karena kalian harus tes bahasa Korea dulu khusus untuk mereka yang ingin bekerja ke Korea. Jadi kan ada tuh topik IPS ya, topik atau IPS lah pokoknya khusus untuk bekerja di Korea itu kan banyak ya macam-macamnya ya untuk tes bahasa Korea. Ada yang buat kuliah, ada yang buat untuk nikah dan segala macam kan. Nah ini ada khusus sendiri untuk yang mau bekerja ke Korea. Itu step kedua yang harus kalian tahu ya. Maksudnya basicnya yang memang harus kita bisa ya. Harus nggak usah sampai bisa banget sampai kita tuh kayaknya lancar melotok banget bahasa Korea, enggak. Yang penting kita bisa melewati pada saat tes ya. Mendapatkan nilai yang ditentukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga aku mau tanya lagi. Betul nggak sih kalau misal ada kan beberapa lembaga-lembaga bahasa Korea di Indonesia yang tahu sendiri ya iklannya di mana-mana menjanjikan kalau dia tuh bisa membawa kita untuk bisa bekerja di Korea asal masuk ke LPK itu. Betul atau tidak? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk bisa atau tidaknya itu mereka tidak bisa memastikan karena yang bisa memastikan itu hanya perusahaan yang ada di Korea. Iya. Di mana perusahaan itu akan mengambil kita sebagai pekerjanya atau tidak. Jadi untuk LPK itu sebenarnya mereka hanya membantu kita proses dari awal sampai akhir. Dan itu sebenarnya sih LPK itu yang aku tahu ya. Betul nggak? Itu untuk menampung kita untuk bisa belajar bahasa Korea aja ya. Betul. Beberapa ada yang ada cuman untuk belajar bahasa Korea, beberapa ada yang membantu sampai proses terbang. Tapi kembali lagi kalau misalkan bisa ke Koreanya itu tergantung dari si perusahaan yang ada di Korea. Iya, tergantung BNP2TKI juga karena bagaimanapun juga yang namanya LPK itu sebenarnya adalah lembaga belajar bahasa Korea. Untuk menentukan bisa datang atau tidak ke Korea itu tidak menjamin, hanya saja mungkin bisa membantu sebatas membantu bagaimana prosesnya aja ya. Nah, setelah kalau ada yang menjanjikan bahwa akan menjamin 100% bisa ke Korea, jujur itu enggak. Itu enggak benar. Betul. Oke, udah ngerti ya. Cari sistem G2G, jadi mau agent mana gimana menjanjikan itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah sistem G2G yang resmi dari pemerintah langsung. Caranya lihat sendiri di websitenya BNP2TKI. Carinya di mana? Google. Kedua, harus punya basic bahasa Korea untuk tes bahasa Korea kan untuk mendapatkan nilai yang sudah ditentukan. Ketiga adalah apabila ada penawaran lewat lembaga-lembaga pendidikan bahasa Korea yang menjamin kalian bisa datang ke Korea itu tidak, tetapi hanya mungkin membantu untuk prosesnya aja, membantu entah dokumen dan segala macam yang jelas dengan biaya yang mereka sebutkan ya. Tapi untuk menjanjikan bakal 100% bakal datang bisa ke Korea itu tetap saja antara BNP2TKI dan perusahaan yang ada di Korea ngambil atau tidaknya kita ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ini banyak yang nanya, Kak aku tuh S1, Kak aku D3, Kak aku S2 di Indonesia jurusan ini itu. Ada nggak sih pekerjaan untuk aku dengan bidang inilah itulah. Nah aku sebenarnya itu udah sering banget menjelaskan awal-awal aku tuh punya Instagram karena sekarang ini mungkin aku jarang menjelaskan karena jujur aja karena keseringan ditanyakan jadi aku down sendiri. Capek sendiri mulutku, diketik pakai caption juga kepanjangan bilangnya, jadi serba salah. Nah aku mau tanya langsung ke mereka yang benar-benar sudah berpengalaman di sini. Pasti kalian juga pernah dong ditanya. Sering banget kan. Ada nggak sih, misal kalau ada pertanyaan kayak gini, Kak saya S1 jurusan A, saya S2 jurusan B, saya D3 jurusan apa gitu. Ada nggak sih pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya? Nah kalian jelasin deh ke mereka yang mungkin penasaran dengan pertanyaan ini, jawabannya apa? Sebenarnya kalau walaupun D3, S1, S2, S3 pun ya, kalau ikutnya program G2G itu tetap aja bakal berakhirnya sebagai TKI di pabrik kerja kayak kita. Kalau ditanya, saya S2 atau S1 lulusan sarjana ini, tapi kalau kalian tetap program G2G, tapi jatuhnya tuh kayak pekerja kita bisa E9. Kalau mau kayak gitu mungkin kalian bisa lah cari perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah mungkin mereka bisa aja bakal mengirimkan kalian ke Korea di pusat gitu loh. Kan cabangnya di Indonesia, pada pusatnya di Korea mungkin bisa. Tapi kalau untuk program kayak G2G kayak kita itu nggak bisa. Jatuhnya kayak di pabrik kayak kita gitu. Bisa E9.
Dan Rudy kali bisa jelasin kalau di Korea itu ada beberapa jenis pekerjaan kalau nggak salah khusus untuk pemegang visa S9. Oke, aku jelasin dulu. Visa S9 ini adalah visa yang dikeluarkan buat mereka yang bekerja ke Korea melalui sistem G2G ya, S9. Jadi itu nggak ada pilihan lain. Pilihan itu hanya kita tuh hanya bisa nerima aja kan. Memang kita milih mau kerja misalnya di pabrik, konstruksi atau di mana, tapi kita tidak bisa memilih pekerjaan sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Nah, kamu bisa sebutin deh bidang apa aja sih yang bisa bekerja di Korea? Kalau misalkan untuk S9 itu dia ada banyak banget bidang. Cuman untuk tahun sekarang itu yang diberlakukan oleh BNP 2TKI itu hanya ada 2 bidang, yaitu bidang manufaktur, yaitu pabrik-pabrik seperti biasa, sama satu lagi bidang perikanan, fishing. Jadi dia akan bekerja di lautan sebagai nelayan. Nah seperti itu. Jadi untuk bidang-bidang lainnya itu sekarang sebenarnya udah dihapus. Ada sebenarnya kayak konstruksi, terus apa lagi? Jasa. Bukan. Apa sih kayak perkebunan gitu, kayak petani gitu. Cuma sekarang udah kayak di stop gitu. Jadi sekarang sisa 2 aja. Jadi buat kalian yang mau ke Korea, ya nggak akan jauh pekerjaannya sebagai kalau nggak pekerja pabrik nelayan. Oke. Jadi buat kalian udah jelas lah pasti ya. Saya bertanya sama mereka yang memang sudah memang berpengalaman bekerja di sini ya, yang mereka tahu. Jadi aku nggak mau cerita yang muluk-muluk tentang bekerja di Korea. Jadi, dan aku jujur aja, aku memang pernah bekerja di HRD itu di bidang ya tentang konsultasi masalah pekerja Indonesia, dan sebenarnya aku tahu basicnya itu aku tahu, cuman hanya saja aku ingin bertanya ke mereka ini biar kalian tuh lebih percaya lagi mendapat informasi dari mereka yang bekerja langsung di Korea. Jadi aku jelasin lagi, di Korea itu pekerja untuk pemegang visa S9 yaitu visa yang bekerja melalui sistem G2G itu hanya ada 4 saja. Itu sebelumnya ya 4 saja. Yang pertama adalah manufacturing, yaitu bekerja di pabrik apa aja. Terus kedua konstruksi, ketiga petani, ya maksudnya perkebunan. Dan yang keempat adalah di bagian lautan ya, fishing atau kayak nelayan gitu. Itu hanya ada 4 dan nggak ada pilihan lagi. Jadi kalau kalian nanya, Kak saya mau jadi suster atau mau jadi apa bagian pokoknya bagian kesehatan, itu masih belum ada. Saya nggak memutuskan harapan kalian, tapi memang pada saat ini belum ada. Oke, jadi buat kalian yang mau S1, S2, S3 atau D3 itu sebenarnya kalau daftarnya melalui sistem G2G jatuhnya akan sama dengan mereka ya. Pendidikannya mungkin bisa di bawah kalian. Ya yang penting kalau untuk bidang yang S9 itu yang penting bisa baca dan tulis sih sebenarnya. Kalau nggak salah waktu itu lulusan SMP pun bisa. Jadi kayaknya nggak tahu kalau sekarang. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu aku 2012 itu bisa SMP, lulusan SMP bisa. Oke ya teman-teman, untuk pertanyaan ini aku rasa cukup jelas sekali dimengerti. Oh ternyata apapun pendidikan kita, kalau daftarnya melalui sistem G2G untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, jatuhnya ya itu di 4 bidang itu saja, dan itu pun 2 sudah hampir dihapus. Entahlah masih ada atau enggak, yang jelas udah jarang ya. Yang ada hanya manufacturing dan fishing. Yang 2 ini yang konstruksi dan perkebunan agak dikurangin, itu aja.